kopi kita. Kopi kita. Singgungnya nggak ada. Iya, Singgungnya nggak apa-apa. Kalau di Jepang itu kan ada oyashiwo. Jadi adaptasi terhadap arus ya. Dia panas atau dingin ya. Nah ini terhadap pasang surut. Nyulo itu pada saat air surut. Karena pasang surut ini kan larinya ke bulan. Ya. Gravitasi bulan. Akhirnya lari lagi ke bintang. Ya. Ada namanya bintang Kertike. Saya pikir bintang Kertike dengan bintang 7 sama. Ya. Subaru bahasa Jepang. Subaru. Oh iya. Yang terang itu. Iya, Mercedes. Subaru mobil. Mobil, iya. Oh iya benar bintangnya. Logo ya. Kemarin saya juga nemuin satu pernyataan, mereka mengenali arus juga ya Pak ya. Cara memancing, arus barat mereka mancing di barat jadinya, arus timur mereka mancing di timur gitu. Pola ikan segala macam itu dia tahu. Ya, ikan plagis itu biasanya ikan di atas deh. Ya, oh itu pancing berlaku untuk pancing atas. Namanya itu. Oh, beda lagi. Beda. Oh, nama istilah lokalnya. Kalau membaca arus itu. Saya nggak tahu ya, tapi ada membaca karang, ada membaca arus. Kalau membaca arus ini nggak ada nama. Saya pernah wawancara ada di YouTube nanti di ini. Di YouTube Republik Leka, iya. Cerita itu dia juga mancing dalam konteks dia ingin tahu cuaca ini akan badai atau tidak, arusnya berputar atau enggak. Nah dia itu kesalat nasib pakai perahu layar. Penting, arus itu penting untuk dia memprediksi kapan dia bisa balik. Harus punya kemampuan navigasi. Ada nggak istilah navigasi dalam konsep lokal, dalam istilah lokalnya? Apa ya? Angin dari depan, dia tetap bisa ngambil ini posisi layarnya. Ada aja. Apa ya? Jadi Untuk setiap perahunya seperti apa sebetulnya? Apa kolek itu? ada berapa jenis jadinya. Emang ada sampan kan? Itu kalau umum di Sungai Padang tetap di sampannya sampan papan. Jadi bukan satu pohon yang di ini. Oh, Jarang kalau sekarang sih jarang. Sebelumnya mungkin ada. Terus ada yang sistemnya pakai layar. Untuk secara teknik itu ada layarnya bisa manuver. Ini nggak satu posisi, tapi bisa dimainkan. Perahu yang kecil sekarang itu yang suka ada tiang. Ada tiang, Yang di atas itu yang ya. ujungnya ada ini. Nah, ya. Berarti bentuk Layarnya segitiga. bentuk layarnya segitiga. Segitiga. Bukan yang segi empat itu. Nah, segitiga. Kayaknya masih ada. Karena jenis perahu itu bergantung dari karakteristik pantai. Beda pantai, beda perahunya. Oh itu. Kenapa jadi kesannya kalau yang Sungai Padang kemarin itu masyarakat sananya pengetahuan seperti ini nggak keluar ya? Teknis kita menguliknya berarti yang Karena kita hanya mengambil sampel cuma satu-satu. yang tadi teknik layarnya bersabang atau berpal, arah anginnya dari mana itu bisa digunakan untuk melajukan perahu. Jadi waktu 2017 itu kita melihat itu sisanya yang sampai sekarang dipakai itu kan tuh ada tiang kayak huruf Y. Gitu. Nah sekarang itu yang suka dipakai tali di sini, ada kayu di sini langsung ke kemudinya. Tak pakai tali, jadi dia tinggal belok kiri kanannya pakai kaki gitu. Itu ininya. Itu jadi motor tetap gitu. Motor tetap buat ngejalaninya, tapi buat ngarahin kiri kanannya itu buat yang sangkutan ininya. Beralih fungsinya di situ. Power cycling. Oh ya, power cycling. Perahu orang laut itu kolek. Nah, kalau yang sampan ini Melayu ya. Melayu. Padahal bentuknya sama Pak. Mau sama. Cuma Tapi kan sebutannya berbeda.
Mungkin ada perbedaan. Perbedaan bahannya mungkin ya. Karena orang-orang itu kan kadang-kadang dia bahan ini ada hubungannya dengan animisme, dengan kepercayaan. Cara mengambilnya kan ada ritual, beda kan kita kan. Bangka Belitung ini ada 2 pohon yang mewakili Bangka Belitung dalam perahu. Dua-duanya endemik. Itu pohon apa? Resak, Bisa? nama ilmiahnya Patika bangkana. Oh, patika Bangka. bangkana. Bangka. Oke. Heeh. Satunya pelepak. 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 Pokoknya nama ilmiahnya Hopea bilitonensis. Oh, Hopea bilitonensis. Berarti kan endemik sini. Belitung. Heeh. Untuk pasak. Hmm. Jadi kalau dia ada pasaknya lubang, tuh kayaknya pasak itu. itu. Oke. Untuk ini jadi lunasnya? Nah, lunasnya bisa, kalau sekarang sih bisa seru, bisa Mm-mm. bisa apa tuh? Kayu batu, itulah udah kualitas besar. Mhm. Umumnya itu jenis kayu-kayu yang kalau orang botani bilang Dipterocarpaceae. Jadi tanaman-tanaman keras yang ada di daratan. Oh, pokoknya yang penting kayu yang lebih keras. Saya menggambarkan begini. Hampir semua pesisir itu selalu mengikat dirinya antara daratan dan lautan. Seperti Bali, mana yang jadi ibu, mana yang menjadi bapak. Gunung sebagai ibu kalau nggak salah bapak. Budaya itu ada penggabungan itu. Di sini ada apa maksudnya di sini Kalau saya ngeliat itu dari simbol itu gitu. simbol-simbol Jadi kayu-kayu, bahan kayu itu, perahu itu satunya pasak yang keras, satunya keras itu resak. Ininya dia itu agak meluber. Jadi kalau dia kena air semakin kuat dia. Dia mengembang dan menutup celah. resak gitu. Lepak. Lepak gitu. Ininya nggak perlu banyak karena dia hanya sekedar nambal, tapi penting gitu. Nah, Bangka Belitung Bentuk pasaknya itu bulat apa? Bulat apa kotak? bulat, Oh, bulat. pasak. Mm-mm. Nah, saya melihat banyak ikatan-ikatan antara laut dan darat itu ada di dalam budaya pesisir. Masyarakat yang masih memegang apa, tradisi seperti itu yang sekarang itu rata-rata tinggal di mana, Pak? Ya, dia di pesisir ada. Pesisir Belitung ini. Ya. Nah, ini kita melihat dari sisi vegetasi ya. Bagaimana mereka berinteraksi dengan vegetasi, dengan tanaman-tanaman untuk mengikat daratan dan lautan. Ada lagi dengan masakan. Oh, masakan. Pak Elpian, Mm-mm. Iya, Bangka. dia menjelaskan, dia waktu itu ada teman dari LIPI gastronomi, dia bercerita Bangka, gangan Belitung dengan gangan Bangka sama. Dia dapat ikan nih, mancing ke laut. Wah, ini ikannya bakal pecah kunyit ini. Masakan apa kalau pecah kunyit? Kunyit yang ditumbuhkan pecah. Orang Belitung pasti merujuk pada gangan. Berarti dari cara masaknya itu kunyit itu hanya bisa ditumbuk, Ditumbuk, bukan diiris. pecah, bukan diri. Kunyit itu dipakai karena itu warnanya kuning. Tetapi itu bukan semiotik, bukan penanda bagi masakan pengikat antara daratan dan lautan. Nah, itu baru persoalan gangan Dan tempat tadi. Bangka dan Belitung. Gangan orang di pesisir dengan gangan orang di laut Beda lagi. nggak ada, beda lagi. Ini baru-baru ini teman-teman di Mas eksekutif editor Nat Geo, Mas Yohan, Mahandis Mahendis 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 ya. Ah, Gangan
yang biasa digunakan oleh orang pesisir tidak ada namanya, gangan aja. Tapi gangan yang digunakan oleh orang daratan itu gangan darat. Oh, ini gangan darat. Ya. Artinya karena tidak ada membedakan, sifat asalnya itu memang gangan pesisir. Ketika ada berbeda, dia memberikan ciri yang berbeda kan namanya. Gangan darat. Nah, ini akhirnya jadi gangan darat. Sama kayak sate Padang logikanya. Di Kalau Padang kan namanya sate aja. Tapi kalau ketika dia udah keluar jadi sate Padang. Iya gitu. Seperti itu. Nah, masih Tegal, warung Tegal, nggak ada warung Tegal di Tegal. Masuk akal bener. Hanya di keluar baru dia bilang. Iya. jadi sebagai penanda kalau dia ada di Udah di aslinya. kalau lagi di luar wilayah Wilayah, aslinya. iya. Nah, ada lagi gangan. Gangan yang beradaptasi terhadap situasi paceklik atau lagi panen. Gangan apa itu? Gangan rias. Rias itu apa? Gangan yang bahan bakunya dicadangkan di masa paceklik. Oh, jadi Jadi hasil laut, terutama biasanya ikan pari, geriting namanya. geriting. Dikeringkan, ikan-ikan itu ditaruh di depan asap, Yang di atas ditaruh ditungku. ditumpuk, dia tumpuk. Tengah, Dia asap deh. Itu gangan rias. Iya. Kapan dimasak? Setelah musim barat. Pada saat musim barat, Kan gangan nggak itu tahu. baru dimasak jadi lemah dia. Itu jadi gangan rias. Jadi sebetulnya itu untuk cadangan makanan pada saat Paceklik. tidak melaut. Tidak melaut. Jadi punya stok. Bikin apa? Ikan apa? Rias itu berarti Iya, ikan pari asap. pari asap. Namanya rias. Ya, geriting atau Oh, renang. geriting. Geriting gitu. nama. Jadi ini kan budaya pesisir, tapi ketika peruntukannya berbeda akan berbeda namanya. Dari gangan rias gitu. Nah, ini gangan karena berbeda bahan bakunya menjadi gangan darat. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.